Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelum menunjukkan hasil video wawancara saya bersama narasumber, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila dengan NIM 19230763 kelas 19A3A14. Di sini saya akan memperkenalkan sosok narasumber saya, siapa namanya, dia ahli di bidang apa, dan dia mengambil bidang apa-apanya. Itu saya mengambil narasumber bernama Pak Rangga Heri Prasetyo Eskom, dan beliau ini di bidang IT yang dimana dia ini lebih mencakup mengambil tentang jaringan komputer ya. Dan berikut ini adalah video wawancara saya bersama beliau. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Rangga dari Prasetyo Eskom. Iya, oke. Selamat siang. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing ngobrol wawancara ini. Pertanyaan pertama Pak, jadi di sini saya mau ngobrol sama tanya-tanya sedikit tentang di bidang IT, kayak se-wow apa, se-ekstrim apa, dan seseru apa sih di bidang IT itu gitu. Wow. Kayaknya perlu lama juga, nggak apa-apa kalau berbicara tentang IT nih. Nggak apa-apa Bang. Mbak, jadi di sini saya mau tanya, bisa cerita sedikit tentang pengalaman Bapak selama di bidang IT ini apa aja Pak? Ini langsung ke topik aja, langsung ke intinya aja, apa mau Bisa bercerita Pak? opening dulu. Opening dulu. Mungkin sedikit nanti saya sambung ke pertanyaan itu ya, pengalamannya. Iya. Jadi pengalaman terkait dengan di bidang IT ya. Kalau di bidang IT ini ya istilahnya saya di sini mengajar di bidang teknik komputer jaringan, tentunya mengajar di SMK Rosma ya. SMK Rosma di jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi, hampir selama 4 tahun di sini. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman di dunia IT, sebelum saya mengajar pun saya terjun di bisnis IT ya, bisnis perusahaan IT seperti itu, terus juga melayani terkait dengan perusahaan-perusahaan IT gitu. Cuman kalau kita tarik lagi sejarahnya yang terkait dengan pengalaman guru-guru SMK Rosma mengenal dunia IT, kalau dari saya pribadi saya akan bercerita mulai dari saya itu terjun di dunia IT pada tahun 2018 atau 2017-an ya, 2017-an di akhir seingat saya. Dan itu saya kebetulan saudara saya itu mempunyai sebuah perusahaan. Dulu itu waktu tahun 2017 itu karena masih bentuknya CV, dia terjun di IT konsultan ya. Nah, saya ikut sebagai teknisinya gitu, dan penanganan proyek-proyek yang pernah dikerjakan ya sekilas terkait dengan network seperti itu untuk IT-nya, terus juga untuk CCTV itu, terus juga kadang ke aplikasi, cuma belum ke server. Bagaimana membuat server itu belum diajari karena masih istilahnya tenaga support, atau bahasanya sih sebutnya IT support gitu ya, untuk IT support. Nah, lanjut di tahun 2019 itu zamannya COVID ya, kita sebenarnya untuk proyek-proyek itu kan sampai ke Malang, sampai ke Bogor, BPK, lebih ke dinas Kemenkes kayak gitu, terus ke PT-PT terkait dengan instalasi jaringan, setting perangkat yang kita
pakai waktu itu. Dulu itu ada Mikrotik sama Cisco. Nah kebetulan di SMK Rosma ini juga saya mengajarkan itu ke anak-anak. Untuk perangkatnya itu saya mengajarkan untuk routing, lebih ke routing sih, agar ya pekerjaan routing itu kan sebagai network engineer. Nah itu target sasaran dari prodi TKJ untuk anak-anak lulusan ini, untuk TKJ ini gitu. Cuman dari kita lanjut tadi ya, kalau dari 2019 itu karena dulu kan COVID ya, tender-tender tidak jalan karena akses tidak bisa keluar ya, karena keterbatasan gitu kan, tidak bisa, perusahaan-perusahaan menolak kunjungan-kunjungan dari luar, maka di situ saya tidak ada job terkait dengan pengalaman ya. Kalau dilihat gimana ya rasanya ya tidak ada job gitu, namanya freelancer ya, namanya kita usaha istilahnya perusahaan konsultan IT yang hanya dapat tender ketika memang situasinya normal. Tapi pas COVID kan kita tidak ada job nih, gimana nih, bingung nih kan. Nah ya dompet tuh makin menipis gitu rasanya ya. Ya tapi kan setelah itu daripada nganggur saya, nah 2020 itu terjun diajak untuk kerja di STMI Rosma ya. Nah itu awal karir saya di sini, di Yayasan Pendidikan Rosma ini. Awalnya di STMI Rosma kerja. Nah kerjanya itu terkait dengan maintenance jaringan, maintenance terkait dengan labcom, mengurus labcom gitu. Dulu itu kampusnya bukan di sini, tapi di yang Adiaksa itu, yang di sana tuh gimana sih? Kertabumi, betul, Kertabumi. Nah di situ saya di situ, cuman di situ selama 6 bulan. Nah terus karena kebutuhan guru di sini butuh guru dan sekaligus sebagai teknisi ya, walaupun ranahnya masih sama ya, pengalamannya masih satu jalur lah gitu ya, pengalamannya bukan hanya istilahnya Rangga tadinya di tukang komputer, sekarang malah di tukang hitung duit ya kan, nggak nyambung ya gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ditempatinya masih sejalan ya. Pertama datang ke sini disuruh istilahnya dikasih tanggung jawab, dikasih tupoksinya itu jadi kepala labcom, kepala laboratorium komputer. Nah di situ tugas pertama, ternyata waktu datang pun ke sini saya mengamati dengan keilmuan saya yang saya punya terkait dengan pengalaman waktu dapat tender, dapat perusahaan-perusahaan gitu, PT-PT. Di sini itu masih belum, IT-nya, digitalisasinya masih belum. Ini menjadi PR tantangan buat saya gitu kan waktu terjun ke sini. Tantangan di mana saya yang pertama harus membereskan terkait dengan prosedur labcom, seperti apa labcom. Banyak komputer yang tidak istilah komputer yang tidak berjalan secara normal. Itu kan maksudnya kalau dari jabatan di perusahaan itu masuknya ke IT support, karena terkait dengan troubleshooting jaringan dan troubleshooting komputer ya, kayak gitu. Itu sebutnya IT support. Nah di IT support itu saya benar-benar komputer sampai dulu masih ada 3 lab aja, 3 lab komputer masih sedikit. Cuman sekarang di tahun 2024 ini SMK Rosma punya 6 lab. Nah sangat bersyukur lah ya dengan adanya perubahan. Itu juga membutuhkan yang namanya istilahnya terus ikhtiarnya terus diikhtiarkan, usahakan bahasanya ya, terus untuk membaharui ya gitu ya. Dan itu terus perbaikan, itu di awalnya dari pengalaman itu perbaikan. Terus yang kedua saya terkait dengan sistem, mulai terjun ke sistem karena pengalaman pertama itu dulu bikin sistem terkait dengan klinik-klinik dulu, itu pengalaman saya.
terus dengan sistem-sistem retail penjualan. Saya juga sebelum ke sini itu tender saya itu terkait dengan klinik-klinik. Jadi menyediakan aplikasi, saya itu menjual aplikasi klinik. Cuma memang sistemnya adalah request kebutuhan gitu. Ya hampir berapa puluh klinik yang saya pegang ya gitu. Ya lumayan. Dan itu ada yang sampai itu minta jadi bulanannya gitu. Nah, itu pengalaman saya sih dokter, sampai jadi sistemnya saya klinik itu manggil terus punya sistem nggak terkait dengan klinik ini, saya pengen sistemnya ini seperti ini nih, nggak ada custom lah gitu, menyesuaikan dengan ownernya kebutuhannya gitu. Nah kita buatkan, saya itu waktu itu punya rekanan juga sih, rekanan sama-sama kuliah di Bandung ya kan saya kuliah di Bandung gitu, bukan di sini. Itu rekanan saya yang ya satu perjalanan lah ya, cuman memang bener-bener dari awal titik nol karir bertekan saya bersama rekan saya, sahabat saya itu gitu. Terus ya selain sistem itu di SMK Rosma ya saya membangun terkait dengan sistem ujian. Itu sistem ujian, cuman itu udah masuk ke server. Nah selain itu ada tantangan yang menurut saya menjadi tantangan. Saya itu selama jadi freelancer itu belum memegang server. Cuman ketika terjun ke sini ini menjadi tantangan, ujian ini harus bisa online, bisa akses di Google. Nah itu saya bingung dong gimana caranya ya kan. Terus ditambah juga aplikasi yang ada di sini itu adalah aplikasi dari buatan luar, yaitu dulu itu dari Undo Harjo, dari luar beli katanya, cuman belum terpakai karena yang konfigurasinya belum ada ya. Nah itu adalah tantangan mungkin dari atasan-atasan ya. Saya selain membenarkan komputer, memperbaiki jaringan, terus ke software. Nah dari situ mulai belajar terkait dengan server lah ya, virtualisasi server, gimana supaya buat sistem ujian gitu. Itu banyak banget senang, banyak sangat bingung, pusing, sedihnya kalau diceritain ya gitu. Cuman ya seru. Intisarinya sih ketika saya dikasih project itu bukan hanya membebankan pada saya punya tanggung jawab, bukan, tapi saya memandang dari sudut pandangnya itu ini caranya saya untuk meningkatkan kompetensi saya gitu. Jadi saya sudut pandang saya rubah, saya coba pola pikirnya ya kalau memang mau berkembang ya seperti ini dengan studi kasus gitu kan, studi kasus ini gitu. Itu bagaimana saya menyelesaikan job saya gitu ya, sampai waktu itu sih berjalan sampai aplikasinya, sampai mungkin yang sekarang udah perbaharui, udah diupdate. Kita SMK Rosma punya LMS atau Learning Management System untuk sistemnya gitu. Terus menerima bantuan COE juga waktu itu berupa server, saya konfigurasi terkait dengan server, pengalaman dalam bidang IT teknologi ya, saya membangun server rak, dia jadi punya server rak gitu khusus ya, server benar-benar kayak server di perusahaan. Wah kata saya ini benar-benar kayak real nih, nggak real, bukan miniatur main-mainan lagi pakai server kotak kecil gitu. Ya ini udah saya mulai di situ mulai serius, ini sekolah dari alat-alatnya sudah ada nih, berarti kan saya tinggal bagaimana saya tertantang untuk bisa memanfaatkannya gitu sebagai oh ini tuh miniatur saya bereksperimen mungkin gitu. Nah itu sendiri ya, intinya
dalam setiap proyek bukan hanya sekedar istilah menjadi beban dan tanggung jawab aja gitu kan, tapi menjadi suatu tantangan untuk meningkatkan kompetensi diri gitu. Kalau saya ya sampai mengajar sekarang lah gitu. Bisa bertahan ya Pak. Ya bisa bertahan mudah-mudahan. Keren banget Pak. Dengan ekstrimnya ada, itu pengalaman barunya ada, itu Iya. keren Pak. Kenapa Bapak memilih untuk jaringan gitu? Untuk di bidang jaringannya ya, kalau di bidang IT memang saya itu pertamanya bingung ya. Kalau di bidang IT itu kita kalau bicara luas, ada software gitu kan, terus ada jaringan atau sebutnya network engineer gitu kan, terus ada juga terkait dengan IT support atau IT helpdesk atau terkait dengan yang hardware gitu, hardware printer seperti itu. Nah ini sih sebenarnya mengalir aja sih. Kalau memang dari awalnya sih saya SMP itu sudah tertarik ya, sudah tertarik dengan dunia komputer. Awalnya tekanan saya ini tekanan dari kecil gitu, istilahnya dari kecil kita udah kayak istilahnya saudara memang gitu kan, saudara, dan terjunnya tuh di digitalisasi. Dulu tuh awalnya suka bermain game, tau gak yang main game point bank gitu, yang tembak-tembakan gitu kan. Nah itu saya sering masa kecil saya dihabisin sama dia gitu kan, sama teman saya. Mungkin beliau sudah jadi dosen ya sekarang gitu. Begitu. Terus saya kecil main game gitu ke warnet, terus sampai beli komputer. Nah awalnya kenapa tertarik ke dia komputer itu ya gitu. Awalnya saya beli komputer sampai komputernya rusak, dibenerin, cari tahu sama dia gitu kan, bareng-bareng. Itu pengalaman. Terus berlanjut kita mempelajari terkait dengan jaringan gitu. Tertariknya sih gini, waktu itu kan saudara saya punya perusahaan itu IT. IT itu ya seperti gimana ya, saya ditarik oleh takdir hidup aja terjun ke dunia IT itu. Karena ya kalau dilihat sejarahnya ya bertahun-tahun sebelumnya dari SMP itu ya, kenapa saya suka main game, kenapa saya suka berpikir-pikir gitu kan. Tapi main juga ada oh kenapa harus ada temennya gitu kan, ada temennya, terus kenapa pengen ngulik lebih dalam terkait dengan perbaikan komputer gitu kan. Nah itu sih ngalir aja sih, mungkin ini takdir dari Tuhan juga ya, dari Allah lah istilahnya punya. Oh ya enggak, ini takdirnya hadiah bajunya gitu ke dunia IT lah gitu. Kayak ya bertahun-tahun sih, udah lebih dari 5 tahun lebih, hampir 10 tahun saya di dunia IT ya gitu. Sampai ya terus yang menambah motivasi saya itu kan, kalau dulu itu kalau kuliah itu sambil buat bayar kuliah itu kan dari project-project ya. Nah kalau project-project kan ya lumayan lah gitu kan, bahasanya bukan karena bukan ngomongnya bukan gajian, apalagi gajian kan per bulan lah, pada nominalnya ya. Cuman kalau dari project-project itu nggak tentu gitu kan, ada ya kecil, ada yang nggak dapat sama sekali ya. Kalau gede ya gede kayak ikan paus kayak gitu. Gitu ya. Ya itu jadi ya di situ yang menambah istilahnya semangat ya, seriusin gitu bahasanya. Saya pengen seriusin ya karena memang sudah tertarik gitu kan. Ya mungkin bahasa logikanya gini, ketika memang anak baru sekolah, baru keluar sekolah, dia udah dapat kerja, terus dapat uang gede. Nah, di situ dia ditanya sama orang tuanya, mau kuliah lagi apa enggak? Saya udah dapat duit gede, bisa saya tertarik di sini, jangan misalkan gitu. Itu logikanya seperti itu. Cuman memang kan punya jalan hidupnya masing-masing ya, punya pilihannya mau berkembang seperti apa gitu. Ya itu motivasi yang kenapa saya terjun di dunia IT ya, mungkin yang itu dari kecil
udah ada takdir jalannya. Kenapa suka sampai sekarang. Terus yang kedua memang ya dari hasil IT saya bisa kuliah, bisa bayar, bisa kuliah, bisa hidup lah, bisa Iya. gitu. Keren ya Pak. Sampai sekarang. Jadi Bapak ketika dulu udah suka apa sih berkomputer gitu ya? Itu nyampe gede tetap bertahan suka komputer, gitu apa ada kayaknya ngambil kesehatan ini seru deh gitu, atau masih tetap bertahan pengen komputer aja? Oke, sebenarnya kalau kesehatan itu saya selalu dulu ya 2 tahun, mungkin 1 tahun ke belakang saya udah vakum di dunia freelancer ya, karena memang kayak kebetulan punya anak kecil lah, sekarang udah menjalan 2 tahun, jadi ya project saya kasih ke teman-teman saya gitu kan. Itu project-projectnya itu yang saat ini masih dipegang itu adalah ya klinik-klinik itu, apotek gitu. Nah kebetulan kalau klinik-klinik itu dari ujung Karawang sampai ujung lautnya Karawang saya pegang lah itu. Jadi kalau ada yang di apa sih Cibuaya ya yang kayak gitu ujung laut tuh yang di sana calling nih, iya masalah sistem error, ya kan, jangan ke sana gitu ke klinik itu. Jadi ya memang gitu tantangan kesehatan tuh kadang tertarik, cuman ya saya kalau mulai dari nol lagi ya Pusing lagi. pusing lagi gitu kan ya. Gitu. Cuman ya alhamdulillah istri saya juga kan memang dari kesehatan ya udahlah istri saya aja yang dari kesehatan, saya di komputer aja. Gitu. Ya mungkin dari istilahnya ketemu dengan istri juga pun dari komputer, dari freelancer ini gitu kan gitu. Nah memang di Telaga Sari, saya kan tinggal di Telaga Sari ya. Oh. Nah di Telaga Sari itu ada beberapa klinik juga yang dipegang ya dari 2000, saya nikah itu kan 2020 ya. 2019 itu masih COVID, cuman memang masih bisa berinteraksi gitu kan, sedikit ya itu situ juga saya berkenal dengan istri saya di kesehatan gitu. Awalnya dari tukang bener-bener komputer Jadi jenong ya Pak. malah jadi jabat lah gitu ya. Gitu. Bapak ada kesusahan gak sih selama kayak apa sih mengerjakan tentang komputer kan susah banget ya Pak, kayak Bapak pernah sih kayak udah gitu capek ya susah banget gitu, ada nggak Pak? Kalau dari saya tuh yang paling susah untuk belajar ya, kan saya mulai terjun itu di software terus ke jaringan. Kalau software itu kan makin kesini, saya waktu masih kuliah itu masih memahami terkait dengan cara membuat aplikasi dari pemrograman web. Saya masih belajar sampai ya setiap hari terus di kamar ngulik depan laptop gitu kan, itu masih bisa belajar ya, masih bisa memahami ternyata cara kerjanya gini loh untuk pemrograman ini gitu kan. Terus terkait dengan jaringan, saya itu diajari pas memang dapat proyek-proyek itu juga dibimbing terkait dengan saudara saya gitu kan, proyek-proyek terkait dengan jaringan, bikin setting routing, setting aplikasi, setting perangkat gitu kan, ya, Mikrotik, Cisco diajari gitu kan. Memang setiap ini ada tingkatan kesulitannya gitu kan. Memang yang paling sulit sepengalaman saya itu masih terkait dengan server sih, virtualisasi server data center itu dari pengalaman saya, bagaimana cara membuilding atau membuat ini ya, membangun sebuah kita server, bagaimana itu tetap bisa berjalan, itu kan istilahnya menggabungkan terkait dengan aplikasinya masuk ke situ, terus terkait dengan konfigurasi perangkatnya, perangkat jaringannya gitu kan di situ, terus juga terkait dengan virtualisasinya, mungkin kalau perlu virtualisasi server itu. Misalnya saya belum
mendalami ke server itu sih, jadi masih ada titik celahnya. Jadi mungkin kalau memang ada karir-karir lain terkait dengan jaringan, ya pasti saya akan mengambil ya network engineer seperti itu. Network engineer, kalau nggak network engineer ya ke software gitu, lebih ke software. Kalau terkait dengan server itu kan ya mungkin saya tidak akan saya ambil ya karena mungkin saya juga akan kesulitan gitu karena masih belajar gitu. Pak, ada rekomendasi gak sih buat kita kan masih newbie ya yang masih belajar gitu kayak coba untuk berfokus ke sini gitu, ada rekomendasi gak gitu buat kita gitu? Sebenarnya untuk yang terkait dengan dunia IT ya, kalau saran sih rekomendasi kita lihat dari ini kita, ketertarikan kita gitu, ketertarikan kita passionnya kemana sih gitu kan. Kalau dari sekarang karir-karir di dunia IT itu sangat luas ya. Kalau saya lihat dengan artikel-artikel yang saya baca, kayak mulai data scientist kayak gitu kan, terus juga ada software tester, software engineer kayak gitu kan, terus ada network engineer gitu. Waktu saya pelatihan ke Jakarta pun terkait dengan routing gitu berangkat, itu orang India perempuan, dia jago routingnya di mikrotik. Nah, wah, ya mungkin siswa-siswa saya atau di luar seperti kakaknya ini ya bisa gitu kan. Jadi tidak, untuk di dunia IT itu tidak memandang laki-laki lu perempuan, enggak gitu istilah saya ya, tidak memandang laki-laki lu perempuan, tapi ketika memang kamu bisa tekun di situ, terus kamu bisa tahu ilmunya, kamu bisa kompeten di situ, nah itulah yang diambil perusahaan gitu. Ya itu yang menjadi istilahnya baju kamu gitu kan, baju ya inilah bahasanya ya, untuk hidup lah. Itu caranya ngomongin kehidupan itu susah. Baik Pak, terakhir Bapak punya motivasi nggak biar kayak buat bertahan gitu? Bertahan IT ya, karena banyak badai. Iya, banyak banget. Karena badai lalu. Kalau untuk bertahan di dunia IT, kalau dari saya sih gimana ya? Mungkin sudut pandangnya, kalau saya kan udah berkeluarga ya. Kalau saya memulai karir lagi sih bisa memang. Ya bisa memulai karir lagi ya. Tapi itu harus dari kita harus riset lagi gitu. Memang pada dasarnya itu manusia harus terus belajar ya. Kita sebagai manusia harus terus belajar selama kita masih hidup, selama masih belum tua ya. Dan masih belajar meningkatkan ya di selain di luar IT ya kayak gitu, meningkatkan ilmu baru. Cuman kan basic saya itu adalah ketika kamu pulang, terakhir bahasanya itu gimana ya, ketika kamu sudah tidak punya istilahnya pegangan untuk kamu jual ya, kamu punya satu pegangan yang bisa kamu jual gitu. Baik Pak, bertahan hidup intinya. Skill yang bisa bertahan hidup intinya gitu. Tapi makan dulu sih. baik Pak, segitu saja pertanyaan dan yang bikin saya kepo ya. Terima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktu untuk ngobrol sering ini, dan waktunya mungkin jadi mengganggu, aku maaf ya Pak gitu. Sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus begitulah hasil video wawancara saya bersama narasumber ya. Gugup. Gue malu-malu, mungkin banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon dimaafkan yang miss. Sekian video wawancara saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.